Jumpa lagi dengan saya Yedi Indra di Seruput Kopi Cantik dengan renungan yang berjudul Strategi Singa yang Perlu Kita Ketahui. Di Afrika, singa dikenal sebagai raja hutan. Mereka adalah predator tangguh yang berburu hewan-hewan lemah sebagai makanannya. Namun tahukah kita bahwa singa memiliki strategi khusus untuk menangkap mangsanya? Singa tidak berburu sembarangan. Mereka biasanya berburu pada malam hari saat suasana gelap. Salah satu strategi yang menarik adalah bagaimana singa tua dan singa muda bekerja sama dalam perburuan. Singa jantan tua yang sudah tidak mampu berlari cepat akan mengaum dengan suara yang sangat keras dan mengerikan. Aumannya ini membuat mangsanya seperti rusa dan zebra lari ketakutan ke arah berlawanan. Namun di sisi lain, singa-singa muda yang lebih kuat sudah siap menunggu. Ketika mangsa lari dari singa tua, justru mereka masuk ke dalam jebakan singa muda yang siap menerkam dengan cepat. Hasilnya, sang mangsa pun tertangkap dengan mudah dan singa-singa itu menikmati santapan malamnya. Ketakutan itu seperti auman singa tua. Strategi ini mengajarkan kita sesuatu tentang ketakutan. Dalam hidup kita sering menghadapi situasi yang tampak menakutkan. Masalah besar, tantangan, kegagalan, atau hal-hal yang belum kita ketahui seringkali terdengar seperti auman singa tua. Mengerikan, membuat panik, dan membuat kita ingin lari sejauh mungkin. Namun, inilah jebakannya. Saat kita lari dari ketakutan, justru kita bisa jatuh ke dalam situasi yang lebih buruk, seperti mangsa yang masuk ke perangkap singa muda. Lalu, bagaimana seharusnya kita bersikap? Hadapi ketakutan itu, jangan lari. Dari pengalaman, 80% dari apa yang kita takutkan sebenarnya tidak akan terjadi. Ketakutan seringkali hanyalah bayangan yang diperbesar oleh pikiran kita sendiri. Justru saat kita menghindarinya, risiko yang lebih besar menanti. Jika kita percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kita, mengapa kita harus takut? Jika Tuhan di pihak kita, siapa yang dapat melawan kita? Jangan biarkan ketakutan menghentikan anugerah Tuhan. Saya belajar bahwa pemeliharaan Tuhan melalui anugerahnya selalu mengalir dalam kehidupan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan atau membiarkan kita sendirian. Yang menarik, ada satu rahasia penting. Jika kita takut, aliran anugerah Tuhan justru berhenti. Ketakutan justru membuka celah bagi iblis untuk masuk dan mengacaukan hidup kita. Inilah sebabnya saya memilih untuk menolak takut. Apapun yang terjadi, saya tidak akan membiarkan ketakutan mengendalikan hidup saya. Bagaimana caranya mengalahkan ketakutan? Sederhana, fokuskan pikiran pada janji-janji Tuhan tentang kemenangan dan pertolongannya.
ucapkan dengan keras agar telinga kita mendengar sehingga iman kita makin kuat. Mengapa ini penting? Karena siapa yang paling kita percayai? Diri kita sendiri. Kita cenderung percaya pada apa yang kita katakan dan kita dengar berulang kali. Jadi jika kita terus berbicara tentang kemenangan, keberanian, dan pertolongan Tuhan, maka pikiran kita akan dipenuhi dengan iman, bukannya ketakutan. Jadi jangan biarkan ketakutan menguasai kita. Hadapi seperti menghadapi singa tua. Jangan lari, tetapi maju dan percayalah bahwa Tuhan sudah menyediakan kemenangan bagi kita. Fear and faith cannot cohabitate in your mind. Quote dari Jesse Duplantis. Ketakutan dan iman tidak bisa tinggal bersama dalam pikiran Anda. Jadi kita yang harus memilih. Kita akan memilih ketakutan atau iman. Orang yang cerdas dan berani akan memilih beriman. Bersama Tuhan kita pasti menang. Siap praktik? Sampai jumpa di episode berikutnya bersama Yeni Indra di Seruput Kopi Cantik. Tuhan memberkati.